Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan untuk kita semuanya. Kembali lagi kita bertemu di channel edukasi belajar biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Halo friend, pada video kali ini kita akan belajar tentang metode ilmiah serta bagaimana cara menjaga keselamatan saat bekerja di laboratorium. Yuk kita mulai. Metode ilmiah adalah cara kerja yang sistematis untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan secara ilmiah. Proses ini harus dilakukan berurutan dan berdasarkan data serta logika yang dapat diuji kebenarannya. Ada beberapa langkah yang harus kita ikuti dalam metode ilmiah. Pertama, kita harus mengidentifikasi masalahnya, lalu membuat rumusan masalah. Setelah itu kita buat hipotesis atau dugaan sementara. Dilanjutkan dengan eksperimen, lalu data dikumpulkan dan dianalisis. Setelah itu dibuat kesimpulan dan akhirnya hasilnya bisa kita publikasikan. Misalnya nih, kita identifikasi atau observasi adanya perbedaan pertumbuhan tanaman di tempat gelap dan terang. Kita penasaran kenapa tanaman yang disimpan di tempat gelap justru tumbuh lebih cepat. Kita buat rumusan masalahnya. Apakah intensitas cahaya mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tanaman? Kemudian ada yang namanya variabel dalam penelitian. Misalnya pada kasus ini variabel manipulasinya yakni intensitas cahaya. Kemudian variabel terikatnya tinggi pertumbuhan tanaman. Kemudian lagi ada variabel kontrol yakni jenis tanamannya, jenis tanah, kemudian volume air dan ukuran pot tanaman. Kita kemudian membuat hipotesis bahwa tanaman itu sedang mencari cahaya sehingga pertumbuhannya berbeda. Lalu kita buat eksperimen dengan membandingkan tanaman di tempat terang dan gelap. Hasilnya kita catat atau diolah dan dianalisis. Dan dari situ kita buat kesimpulan. Jika semua sudah berupa laporan, kita bisa publikasikan hasil penelitian kita. Saat bekerja di laboratorium, keselamatan adalah hal utama. Kita harus mematuhi prosedur operasional standar atau SOP. Kenali alat-alat di laboratorium dan cara penggunaannya. Selalu gunakan alat perlindungan diri seperti jas lab dan sarung tangan. Jangan makan minum di lab, beri label bahan kimia, dan buang limbah dengan benar. Ada simbol-simbol keselamatan yang perlu kita ketahui. Simbol-simbol tersebut bisa kita lihat pada gambar di slide ini. Gambar yang pertama itu mudah terbakar, contohnya alkohol, minyak tanah, kemudian parfum. Yang kedua itu iritasi atau berbahaya, berbau tajam dan menyengat. Contohnya uap bromin, amonia, asam sulfat, kemudian klorofrom. Yang ketiga ada mudah meledak, contohnya campuran hidrogen, kemudian oksigen. Yang keempat itu sifatnya korosif, contohnya asam dan basa yang kuat. Yang kelima beracun atau toksik, contohnya merkuri, sianida, gas klorin, kemudian ada karbon tetraklorida. Kemudian yang keenam ada radioaktif, contohnya uranium dan plutonium. Jadi kesimpulannya, metode ilmiah itu adalah cara sistematis untuk mencari jawaban atas masalah. Saat bekerja di laboratorium, keselamatan itu wajib. Kita harus disiplin mematuhi aturan demi keselamatan bersama. Baik, cukup sekian materi kita pada video kali ini. Salah hilap Bapak dalam menyampaikan, Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.